Hai teman-teman, ketemu lagi di Bincang Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang mulai lagi muncul pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu serentak. Nah, sekarang saya tidak sendiri, sudah ada tamu kita sekarang adalah salah satu ahli yang dihadirkan langsung oleh Mahkamah Konstitusi ketika menyidangkan permohonan Perludem terkait penataan jadwal pemilu serentak. Ada Kak Jayadi Hanan, terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktunya di Perludem. Nah, sebelum kita mulai diskusi teman-teman, seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube-nya Perludem dan juga untuk di podcast-nya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Kak Jayadi, setelah putusan Mahkamah Konstitusi ya minggu lalu, MK itu betul-betul menekankan bahwa desain pemilu di Indonesia haruslah sebuah desain yang memperkuat sistem presidensialisme. Karena sistem presidensialisme itu adalah sistem pemerintahan yang disepakati dalam konstitusi kita. Nah, untuk halayak umum, sebenarnya apa sistem presidensialisme itu? Jadi memang ada dua sistem pemerintahan di dunia ini ya, governmental system. Satu yang disebut sistem presidensil, yang kedua sistem parlementer. Sebetulnya ada yang ketiga, yaitu gabungan keduanya, disebut semi presidensil atau semi parlementer. Nah, prinsipnya sistem presidensil itu adalah ada keterpisahan antara eksekutif dengan legislatif. Keterpisahan itu artinya eksekutif tidak tergantung kepada legislatif, legislatif tidak tergantung kepada eksekutif. Kemudian yang kedua adalah ada masa jabatan yang fix untuk eksekutif. Kalau di parlementer kan itu tergantung parlemen, masa jabatannya itu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mereka ini terbentuk dan berakhir ya, eksekutif legislatif itu? Di dalam sistem presidensil, baik eksekutif maupun legislatif itu dipilih oleh rakyat. Jadi mandatnya itu berasal langsung dari rakyat. Nah, biasanya dalam negara demokrasi, baik eksekutif maupun legislatif itu dipilih melalui pemilu. Jadi sementara kalau di sistem parlementer, eksekutif itu dipilih oleh parlemen, parlemen dipilih oleh rakyat. Jadi ada satu, dalam sistem parlementer itu hanya ada satu jalur pemberian mandat dari rakyat, yaitu rakyat memilih parlemen, parlemen kemudian memilih eksekutif, eksekutif nanti bertanggung jawab kepada parlemen. Kalau di dalam sistem presidensil ada dua jalur pemberian mandat, yaitu rakyat memilih presiden atau legislatif, kemudian rakyat juga memilih eksekutif, legislatif ya. Jadi ada dua jalur yang diberikan secara langsung. Nah, ada problem di situ kemudian. Problemnya adalah satu, karena kedua cabang kekuasaan ini yaitu eksekutif legislatif itu dipilih langsung oleh rakyat atau mandatnya dapat langsung dari rakyat dan mereka tidak tergantung satu sama lain. Ini ada yang namanya problem legitimasi ganda, atau dalam bahasa Inggris itu dual legitimacy. Jadi masing-masing cabang kekuasaan ini bisa mengklaim mereka lah yang paling mewakili rakyat. Nah, akibatnya kemudian kalau mereka tidak bekerja sama dengan baik, mereka bisa saling gontok-gontokan, saling klaim bahwa yang satu lebih punya mandat atau lebih punya legitimasi dibanding yang lain. Nah, itu akibat ada dual legitimacy itu kemudian muncul kemungkinan rigidity, sistemnya rigid, memungkinkan terjadinya deadlock gitu di antara keduanya sehingga pemerintahan menjadi tidak berjalan. Nah, problem rigidity juga, rigid kaku itu juga terjadi karena masa jabatan presiden itu fix. Misalnya 5 tahun. Kalau di Amerika 4 tahun, ya. Umumnya itu 4 sampai 6 tahun. Di Filipina 6 tahun, di Korea Selatan 5 tahun, Indonesia 5 tahun, Amerika Serikat 4 tahun. Ya, umumnya seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya presiden itu kita dapat presiden yang jelek, yang buruk, yang tidak bisa bekerja dengan baik dan sebagainya. Nah, kita tidak punya pilihan. Legislatif tidak bisa menjatuhkan presiden.
Jadi ya terpaksa nunggu. Iya, nunggu sampai masa jabatannya berakhir. Kecuali kalau si presiden itu melakukan kriminal atau pengkhianatan, dia bisa di-impeach ya, dan itu sulit. Nah, jadi itu yang disebut dengan sistem presidensial sebetulnya. Nah, problem lain adalah karena meskipun mereka terpisah satu sama lain, tidak tergantung satu sama lain, eksekutif legislatif ini, tetapi di dalam menjalankan tugas sehari-hari kenegaraan, keduanya harus bekerja sama. Nah gitu. Nah pertanyaannya bagaimana caranya supaya keduanya bisa bekerja sama, terutama bagaimana caranya supaya presiden atau eksekutif itu mendapatkan dukungan politik yang cukup dari parlemen agar dia bisa menjalankan tugas-tugasnya. Nah, dalam sistem dua partai seperti di Amerika Serikat itu sering terjadi yang disebut dengan divided government. Presidennya dari partai A, legislatifnya dari partai B. Maksudnya mayoritas legislatif. Nah, itu kan menjadi tidak mudah untuk melakukan kerjasama. Itulah problemnya, itu mungkin deadlock. Atau yang paling baik tentu saja adalah kalau presidennya berasal dari partai A, legislatifnya dikuasai oleh partai A. Nah, itu akan lebih mudah tuh bekerja sama, karena yang partai A akan cenderung mendukung kebijakan-kebijakan presiden dan sebaliknya gitu. Tetapi tentu ada pola-pola yang bisa dipakai untuk membuat mereka bisa bekerja sama. Jadi problem berikutnya dari sistem presidensial itu adalah kemungkinan deadlocknya besar. Itu satu. Nah, lalu ada lagi problem berikutnya adalah betul bahwa presiden maupun legislatif itu mandatnya dari rakyat, sama-sama memiliki legitimasi dan kuat gitu ya. Tetapi bedanya adalah kalau parlemen itu kan orangnya banyak. Kalau presiden orangnya satu atau eksekutif orangnya satu. Jadi sebetulnya secara politik presiden itu lebih kuat daripada parlemen. Kenapa? Secara legitimasi, karena dia cuma satu orang. Kekuasaannya itu lebih mudah untuk dimobilisasi dibandingkan dengan parlemen. Kalau parlemen kan mereka harus berdebat satu sama lain, saling membentuk koalisi dan sebagainya, yang mungkin terdiri dari beberapa partai dan sebagainya. Nah, problem berikutnya dari sistem presidensial adalah ada kecenderungan istilahnya itu majoritarianisme. Betul. Ya, apa itu majoritarianisme? Presiden cenderung mendominasi. Presiden heavy. Ya, presiden jadi karena posisi politiknya itu cenderung lebih kuat, sehingga dia kemudian mendominasi segala hal, kadang-kadang memaksakan, akibatnya terjadilah bisa terjadi otoritarianisme gitu ya. Itu secara teoritis kekhawatiran itu. Tapi dalam perkembangannya itu tidak terlalu, terutama belakangan ya, sejak tahun 90-an sistem presidensial berjalan dengan cukup baik sebetulnya. Dan meskipun ini menariknya, meskipun sistem presidensial itu banyak masalah menurut para ahli, terutama menurut ahli utama itu seperti Juan Lins, Al Stefan dan sebagainya. Tapi yang menarik kalau kita perhatikan di dunia ini, kecenderungan negara-negara demokrasi itu jumlah sistem presidensialnya makin meningkat. Berubah jadi dari parlementer ke presiden. Ada yang berubah dari parlementer, ada terutama kan sebelum 90-an itu kan banyak sekali negara-negara otoriter. Nah, lalu mengalami transisi demokrasi. Nah, kebanyakan negara yang mengalami transisi demokrasi ini memilih sistem presidensial, meskipun dia banyak masalah gitu. Jadi dia sistem yang populer, terutama di negara-negara yang demokrasi baru, seperti Amerika Latin, Indonesia, kemudian Filipina, belakangan kemudian sebelumnya juga Korea Selatan dan sebagainya. Jadi itu sebetulnya presidensial, sistem presidensial secara umum. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ya. Secara teoritis ada satu lagi masalah yang muncul dari sistem presidensial selain yang saya sebutkan tadi, yaitu apabila sistem presidensial itu dilaksanakan di negara yang memiliki sistem partai banyak atau multipartai. Kalau sistemnya multipartai, artinya partainya lebih dari 3, lebih dari 4, maka ada kecenderungan presiden yang terpilih itu berasal dari partai yang tidak mayoritas di parlemen. Walaupun partai presiden itu pemenang pemilu. Karena partainya banyak, misalnya di tahun 2004
atau 2009 lah. Ya, 2009. Pak SBY menang 60%. Pemenang pemilu presiden 60%. Partainya juga pemenang pemilu. Betul. Tapi partainya Pak SBY Demokrat itu menang pemilunya sekitar katakanlah dibesarkan 25%, ya kan? Belum nah, mayoritas. 25% itu kan belum mayoritas di parlemen. Tidak cukup untuk mendukung Presiden SBY secara sendiri gitu. Nah, karena itu biasanya presiden harus membentuk yang namanya koalisi di dalam sistem multipartai itu. Problemnya adalah dalam koalisi itu kan harus ada barang-barang koalisi, artinya barang koalisi itu adalah barang-barang yang bisa dibagikan supaya orang mau berkoalisi, gitu kan? Apa itu? Terutama kabinet, ya, pembagian kursi-kursi kabinet itu. Nah, masalahnya dalam sistem presidensil yang membentuk kabinet itu presiden sendiri. Jadi terserah presiden, dia tidak tergantung parlemen bentuk kabinet itu. Dia mau menunjuk orang dari partai dia sendiri silahkan, mau menunjuk orang dari partai lain boleh, mau menunjuk dari non partai silahkan gitu. Dengan kata lain, insentif dari seorang presiden untuk membangun koalisi itu kurang dalam sistem presidensil multipartai. Akibatnya apa? Presiden kemudian akan cenderung membentuk kabinet yang mengandalkan partainya atau orang-orang di luar partai. Akibat berikutnya, karena kebanyakan partai tidak ikut menjadi bagian dari kabinet, kemungkinan besar presiden akan dihadang oleh lembaga legislatif di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena insentif untuk koalisi itu menjadi sedikit. Kalau itu yang terjadi, maka deadlock. Kan presiden sama DPR itu, presiden sama eksekutif sama legislatif itu sama kuat tuh. Walaupun presidennya punya partai minoritas di parlemen, tapi dia kan sama kuat dengan legislatif. Akibatnya gontok-gontokan, deadlock gitu. Kalau presiden tidak membentuk koalisi. Nah, tetapi belakangan kita kemudian menemukan banyak fakta-fakta empiris, terutama di negara-negara seperti Amerika Latin yang banyak sekali sistem presidensial multipartainya, bahwa kebanyakan presiden itu mau berkoalisi. Umumnya presiden itu mau berkoalisi, disebut dengan koalisional presiden. Sehingga karena mau berkoalisi maka kecenderungan untuk deadlock itu menjadi berkurang atau tidak ada. Di Indonesia kayaknya belum pernah deadlock antara presiden sama DPR dalam membentuk undang-undang, dalam meloloskan anggaran dan sebagainya. Nah, tetapi tetap saja itu dianggap memiliki kelemahan, yaitu bahwa presiden dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia itu cenderung memiliki dukungan partai politik di parlemen itu yang minoritas. Oke? Karena itu solusi yang harus dipakai menurut sejumlah ahli adalah mengurangi jumlah partai di parlemen. Bagaimana cara mengurangi partai di parlemen? Kan menguranginya tidak boleh dipaksa. Zaman Pak Harto dipaksa tuh. Dari sekian belas partai mulai tahun 60-an, 50, pemilu 55, lalu pemilu awal 71 itu berapa belasan juga partainya. Lalu untuk pemilu berikutnya 77 atau 78 ya, pemilu berikutnya tuh 77 ya. Itu kemudian dipaksa oleh negara hanya ada 3. Gitu. Sebetulnya disebut 2 ya. PDI yang partai itu 2, yang satunya kekuatan karya gitu ya. Tapi sebenarnya partai politik. Itu sistem otoriter. Kalau dalam sistem demokrasi nggak bisa begitu. Nah, salah satu cara untuk menyederhanakan partai dalam sistem multipartai itu adalah melalui model atau melalui sistem pemilu. Salah satu yang banyak dikaji oleh para ahli adalah sistem pemilu yang memungkinkan penyederhanaan partai itu adalah apabila sistem pemilu presiden dan legislatifnya itu dijalankan secara serentak. Kalau di Indonesia kan dulu itu sebelum 2019 kan pemilu legislatif dulu, baru pemilu presiden. Di negara lain banyak juga begitu. Tetapi kalau dalam sistem multipartai menurut para ahli sebaiknya itu digabungkan. Sehingga itu itulah yang disebut oleh MK itu bahwa sistem pemilu serentak itu bisa memperkuat sistem presidensil. Kenapa bisa memperkuat? Karena melalui pemilu serentak itu diharapkan partai-partai yang mendukung presiden itu mendapatkan
dukungan, mendapatkan berkah gitu, yang dalam bahasa ilmiah disebut coattail effect atau down ballot effect, sehingga partai mendukung presiden yang populer itu cenderung akan memperoleh suara yang lebih besar dibandingkan dengan partai-partai yang mendukung lawannya yang kurang populer begitu, sehingga terjadilah kemudian paling tidak pembelahan koalisi di DPR atau di parlemen. Nah, pembelahan koalisi itu kemudian bisa dilanjutkan ketika presiden memerintah, sehingga presiden kemudian ketika dia mulai membentuk kabinet itu sudah punya dukungan politik yang cukup mayoritas di parlemen, sehingga itu disebut memperkuat sistem presidensil, karena presiden tidak perlu sibuk lagi mencari-cari dukungan ketika dia membentuk kabinet, karena dukungannya sudah tersedia. Dan di pemilu 2019 kan memang sejak awal sudah tersedia, beda dengan pemilu 2014 kan, Jokowi pemenang pemilu tapi koalisinya jumlahnya minoritas begitu. Nah, itu yang disebut, saya kira kalau saya memahami keputusan MK itu, pemilu serentak itu bisa memperkuat sistem presidensil. Dan memang dalam konteks Indonesia yang dianggap konstitusional kan yang gitu, yang serentak. Cuman kan MK kemarin memberi tafsir, semacam memberi tafsir baru. Kalau yang lama itu ada kesan seolah-olah bahwa pemilu yang konstitusional itu yang serentak, istilah para aktivis pemilu 5 kota kan, presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota itu digabung. Tapi kalau menurut MK yang sekarang, yang dimaksud pemilu serentak adalah pemilu presiden dan legislatif di tingkat nasional. Nah, memang itu lebih lebih sesuai dengan perkembangan kajian ilmiah. Ya, kalau kita perhatikan semua kajian ilmiah baik berbasis baik teoritis maupun berbasis empiris mengenai pemilu serentak itu sebetulnya yang istilah serentak itu ada dua jenis. Kalau yang saya temukan itu sementara ini ada 2 jenis, yaitu concurrent election, kemudian yang kedua simultaneous election. Jadi ada 2 sebenarnya. Kita menggabungkan pokoknya serentak gitu. Padahal serentak itu ada 2 pemaknaan, concurrent dengan simultaneous. Concurrent itu yang dimaksud dengan concurrent, serentak concurrent itu ada spesifik adalah eksekutif dan legislatif digabungkan. Ya, dalam konteks sistem presidensil, eksekutif dan legislatif di tingkat nasional. Nah, kalau simultaneous itu ya pemilu bareng-bareng, pemilu bersama-sama. Terserah kita mau menggabungkan yang mana aja. Jadi kayak pilkada yang serentak ini? Ya, itu simultaneous, bukan concurrent namanya. Pilkada serentak kita yang sekarang ya. Itu namanya simultaneous, bukan concurrent. Kalau concurrent itu menurut penelusuran saya itu spesifik menunjuk kepada pemilu bareng-bareng antara eksekutif dan legislatif, terutama kalau dikaitkan dengan sistem pemerintahan di tingkat nasional. Karena sistem pemerintahan itu kan variabel yang ada di tingkat nasional. Sistem pemerintahan itu, sistem pemerintahan ada di tingkat nasional. Pengaturan jadi pola hubungan eksekutif legislatif di tingkat nasional itu disebut dengan sistem pemerintahan. Jadi bagaimana legislatif terbentuk, bagaimana legislatif berakhir, bagaimana eksekutif terbentuk, bagaimana eksekutif berakhir, dan bagaimana hubungan antara keduanya, itulah yang dibahas oleh sistem presidensil, sistem pemerintahan. Ada 2 kan, parlementer, presidensil, dan campuran, ada 3 berarti. Tapi kalau bicara soal pemilu daerah, itu kita tidak bicara sistem pemerintahan sebetulnya, kita bicara bentuk negara. Kita bicara bentuk negara, artinya apa? Bagaimana cara kita mengelola kekuasaan di daerah? Antara lain, apakah perlu melalui pemilu, apakah tidak melalui pemilu, itu tergantung kepada bentuk pemerintahan kita, atau bentuk negara ya. Bukan bentuk negara itu kan ada federal, ada kesatuan. Kalau kesatuan, bagaimana mengelola daerah, termasuk pemilu daerahnya, itu tergantung pemerintah pusat kebijakannya, mau gimana. Kalau di negara federal, bentuk negara federal, bagaimana pengelolaan kekuasaan di tingkat negara bagian, itu terserah negara bagian. Maka di Amerika Serikat misalnya, Anda akan ketemu misalnya ada sekarang mereka lagi primary election ya, misalnya Demokrat. Cara masing-masing negara bagian itu menentukan
di Demokrat itu siapa kandidat yang akan dipilih di partai itu beda-beda, meskipun secara umum pakai pemilu, ya, tetapi yang disebut primary election itu, tapi ada beda, misalnya ada caucus di Iowa, lalu ada pemilu, pemilunya apakah bareng-bareng apa enggak? Ada yang bareng, yang kamu sebut Super Tuesday itu kan ada 14 negara bagian pada hari Selasa yang sama menjalankannya bersama-sama. Jadi itu tergantung negara bagian masing-masing. Nah, kembali ke Indonesia, itu sistem bentuk negara kita adalah negara kesatuan, maka bagaimana mengelola pemerintahan daerah secara teoritis sebenarnya tergantung kepada apa kebijakan pusat, gitu. Pusat mau desentralisasi, oke, desentralisasi apakah sebatas administrasi atau masuk politik, apa ekonomi segala macam. Kita tampaknya masuk politik, bentuknya apa? Pemilu diserahkan ke rakyat di daerah misalnya, itu boleh kebijakan pusat, tetapi itu tidak masuk dalam skema sistem pemerintahan sebetulnya. Dia skema bentuk negara. Karena itu sudah benar MK menurut saya. Karena MK hanya sebutkan untuk tingkat nasional saja, daerahnya sudah benar MK bahwa yang namanya sistem pemerintahan itu membicarakan soal bagaimana terbentuk dan berakhirnya kekuasaan eksekutif dan legislatif di negara tersebut, maksudnya di pemerintahan nasional, serta bagaimana hubungan di antara keduanya. Nah, maka kalau kita bicara soal pemilu untuk penguatan sistem presidensil, maka sebetulnya kita bicara soal pemilu di tingkat nasional, begitu. Maksudnya apakah mau serentak, apa mau tidak serentak. Nah, MK memilih serentak, gitu. Nah, kalau dalam rangka, jadi pertanyaan seperti ini, di daerah sendiri apakah DPRD dan kepala daerahnya itu juga harus ada, kalau di nasional kan kalau tadi bahasanya bukan sistem pemerintahan ya, maksudnya apakah dia juga perlu, si kepala daerah ini juga perlu didukung oleh mayoritas DPRD-nya? Nah, di dalam sistem negara kita kan sistem pemerintahan di daerah atau pengelolaan pemerintah daerah itu dibuat seperti cerminan dari pemerintahan pusat gitu. Kita punya eksekutif yang dipilih langsung rakyat, kita juga punya legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat, dan keduanya tidak tergantung satu sama lain. Meskipun sebetulnya kalau menurut undang-undang, baik eksekutif maupun legislatif di tingkat daerah itu masih menjadi bawahan pusat kan? Kan ada undang-undang yang misalnya Undang-Undang 23 tahun 2014 yang mengatur tentang sistem pemerintahan. Jadi kalau mau disebut apakah ada presidensialisme di daerah? Ya ada dan tidak. Ada karena eksekutif legislatifnya tidak tergantung satu sama lain dan dipilih langsung oleh rakyat masing-masing gitu kan. Tapi tidak, kenapa? Karena eksekutif legislatif masih menjadi bawahan pusat gitu. Jadi eksekutif tidak bisa sepenuhnya, pokoknya saya maunya ini, kata DPR salah kamu tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri sekian. Nah, jadi kan eksekutif menjadi berbeda dengan eksekutif pada umumnya di tingkat nasional untuk sistem pemerintahan. Jadi yang ingin saya katakan adalah itu pilihan. Apakah pertanyaanmu kan apakah harus diperkuat juga seperti di pusat? Seperti di pusat, itu pilihan. Kalau pilihannya ingin membuat kita memilih dengan berbagai alasan politik, administratif, ekonomi segala macam, kita memilih membuat sistem pemerintahan daerah seperti sistem presidensil, itu boleh saja. Nah, karena di daerah juga sistem kita multipartai, karena itu pemerintahan di daerah pun kepala daerah itu baik gubernur maupun kepala daerah, wali kota, bupati, itu kan pola hubungan antara eksekutif legislatifnya mirip pusat kan. Karena itu kepala daerah itu perlu mendapat dukungan politik yang cukup dari partai-partai politik yang ada di DPR, DPRD 1 maupun DPRD 2. Itu artinya kalau kita beranggapan bahwa pemilu serentak itu akan membantu kepala daerah untuk lebih memiliki dukungan politik yang kuat di DPRD, maka ya sebaiknya pemilu di daerah pun diserentakkan, begitu. Nah, cuman apakah keserentakan pemilu di daerah itu akan kembali seperti 2019, misalnya serentaknya simultaneous dengan berbarengan dengan pemilu pusat atau tidak, itu lagi-lagi pilihan kalau menurut MK kan. Nah, kalau itu pilihan atau open legal policy, maka harus dicari alasan-alasan untuk kita bagi kita untuk membuat apakah
yang mana yang paling cocok dengan Indonesia. Misalnya salah satu problem yang terus mengemuka akibat pemilu 2019 itu adalah ada kesan pemilu 2019 itu satu, terlalu membebani baik penyelenggara maupun pemilih, juga partai politik, terlalu membebani. Kalau diringkas, salah satu problem utama pemilu 2019 itu adalah overload, bebannya terlalu berat gitu. Pertanyaan berikutnya, mengapa beban terlalu berat? Ya, kalau jawabannya ada dua. Kalau beban terlalu berat itu, beban itu terlalu berat. Jawabannya satu, beban terlalu berat itu karena tidak ada mismatch, ada ketidakcocokan antara kemampuan atau kapasitas dengan beban. Ya, beban seberat apapun kalau kapasitas kita tinggi itu tidak jadi beban kan gitu. Nah, karena itu perlu dicari. Pemilu 2019 itu terasa membebani karena apa? Apakah karena kapasitas kita yang rendah atau karena faktor-faktor lain ya. Kalau karena kapasitas rendah ya, maka ada dua cara untuk mengatasinya. Satu, kapasitasnya ditingkatkan. Terutama kapasitas penyelenggara pemilu, termasuk sumber daya kan, uang segala macam ya, waktu dan sebagainya. Kapasitasnya ditingkatkan. Nah, pertanyaannya bisa nggak itu kita lakukan dalam waktu dekat ini? Misalnya DPR mau mempertahankan tetap pemilu 5 kotak. Kalau tidak ada peningkatan kapasitas, itu berarti kita mengulangi kesalahan yang sama kan gitu. Tapi kalau kita masih ragu, belum yakin dengan peningkatan kapasitas itu, ada jalan yang lebih mudah. Jalan yang lebih mudah adalah kita kurangi tuh beban. Bebannya dikurangi. Caranya gimana? Cara mengurangi beban paling mudah ya pemilunya dipisah. Misalnya antara pemilu nasional dengan pemilu lokal. Kan berarti kan nanti pemilu nasional cuma 3 kotak tuh. Yaitu presiden, DPR dan DPD. Kan pasti jauh lebih ringan. Baik bagi pemilih maupun bagi penyelenggara gitu. Nah, tentu ada dampak-dampak lain akibat pemilu yang berbeban berat di tahun 2019 itu ya, baik misalnya perhatian pada pemilu lokal menjadi sangat rendah, orang bahkan bukan hanya lokal, orang hanya merhatiin pemilu presiden gitu, sehingga seolah-olah pemilu legislatif daerah itu cuma lampiran gitu, kemudian partai-partai menjadi tidak bergerak dan seterusnya ya. Jadi ada hal-hal seperti itu. Kemudian karena calon presidennya cuma 2, itu terjadi polarisasi yang tajam. Seharusnya polarisasi tajam itu kan bisa dinetralisir oleh pemilu legislatif, kan? Kenapa? Karena pemilu legislatif itu sebetulnya pemilu lokal. Kan pertarungan real pemilu legislatif, baik itu DPR, apalagi DPRD, itu kan pertarungannya di dapil. Kalau pemilu presiden pertarungannya kan nasional, sehingga polarisasi pemilu presiden itu betul-betul terasa kan. Tapi kalau pemilu DPRD tidak terasa itu. Kenapa? Masing-masing dapil kan beda-beda dinamikanya. Nah, harusnya itu bisa menetralisir polarisasi tajam yang ada di pusat pemilu presiden. Tetapi kan tidak terjadi kemarin. Kenapa? Karena pemilu legislatif itu menjadi tidak terperhatikan. Semua ngurus presiden. Sehingga kita pun kemudian terikut semua untuk terpolarisasi. Nah, pertanyaannya, kalau kita mau menyelenggarakan seperti itu lagi, karena kan pemilu 5 kotak itu dimungkinkan tetap dijalankan oleh MK. Kalau mau menyelenggarakan seperti itu lagi, bisakah kita mengatasi atau mengurangi kesulitan-kesulitan atau malah korban atau masalah yang muncul akibat pemilu 2019. Kalau menurut saya lebih baik kita melakukan evaluasi. Nah, evaluasinya itu ada 2 bentuk. Satu, dievaluasi secara secara objektif dari berbagai sisi dengan cara melakukan kajian apa yang terjadi di pemilu yang lalu. Nah, semua pihak melakukan kajian. Itu perlu waktu tentu saja. Mungkin 5 tahun bisa, tapi begitu kajian selesai, belum tentu kita bisa langsung melaksanakan lagi gitu kan. Nah, yang kedua, cara evaluasi adalah
kan pemilunya tidak bisa ditunda kan? Pemilu harus tetap ada kan? Karena pemilu harus tetap ada, maka sebaiknya kita coba dulu pemilu itu dengan bebannya dibagi-bagi. Oh ya. Gitu. Nanti kalau kita lihat kayaknya bisa nih kalau digabungin, setelah dikaji kan, baru boleh gitu ya. Kalau misalnya kita ingin betul pemilu serentak dalam arti keseluruhan, apakah ada negara yang melakukan pemilu serentak keseluruhan? Ada, misalnya Brazil. Brazil itu negara sangat besar, bahkan itu negara federal besar sekali. Dia pemilu serentak 1 hari, milih presiden, milih DPR tingkat pusat, DPR-nya 2 kamar seperti kita, meskipun kalau di Brazil 2 kamar beneran, kalau kita kan 2 kamar pura-pura gitu, karena DPD tidak punya kekuasaan apa-apa. Kemudian dia juga pemilu DPRD di tingkat negara bagian, dua level juga kayak kita, pemilihan gubernur juga di situ, pemilihan wali kota dan bupati juga di situ. Jadi bayangkan pemilunya pokoknya super sibuk lah, dan itu 1 hari dilaksanakan 1 hari dan mereka bisa. Jadi itu mungkin, tapi menurut saya karena itu sangat berat, maka perlu semacam simulasi uji coba. Uji cobanya gimana? Ya kita bagi menjadi beberapa gelombang. Yang pasti pemilu nasional, presiden dan legislatif. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana untuk pemilu lokal? Ada 2 pilihan kan untuk pemilu lokal itu. Pertama, apakah pemilu kepala daerahnya digabungkan dengan pemilu legislatifnya seperti tingkat pusat? Yang kedua, apakah pemilu daerah itu akan mengikuti pola yang sekarang, pemilu legislatif sendiri, lalu ada pemilu kepala daerah gitu ya? Tadi kembali ke awal tadi, kalau kita menganggap pola hubungan eksekutif legislatif di daerah itu mirip dengan yang di pusat, meskipun tidak persis mirip, maka sebaiknya di daerah pun itu pemilu kepala daerah atau eksekutif dengan DPRD atau legislatif itu digabung juga. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, kita punya 548 daerah terdiri dari 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Apakah kita akan menjalankan 548 pemilu lokal itu secara keseluruhan? Lagi-lagi minimal di dalam kepala kita tuh langsung kebayang tuh, berat banget kan? Bayangin 548 daerah. Nanti rakyat harus milih gubernur, milih DPRD provinsi, milih wali kota bupati, milih DPRD kabupaten kota. 4 kotak tuh. Lebih berat dari nasional yang cuma 3 kotak. Begitu. Dan dinamika dari satu wilayah ke wilayah lain juga sangat berbeda. Faktor keamanan misalnya. Faktor keamanan, faktor kemampuan penyelenggaraan, faktor keuangan, kesiapan partai dan sebagainya. Nah, itu juga menurut saya yang harus dipikirkan. Sementara ini saya berpikir dengan mempertimbangkan beban-beban itu sebaiknya kita jangan hanya memindahkan beban. Kan tadinya bebannya di nasional, pindah ke daerah. Lalu sekarang pemilu lokal lalu beban semua diserahkan ke daerah. Nah, itu kan kita berarti kan ibarat keledai masuk ke lubang yang sama 2 kali kan gitu. Nah, jadi minimal menurut saya sebelum kita siap betul untuk menyelenggarakan secara keseluruhan. Kalau pengen banget menyelenggarakan secara total keseluruhan. Mengapa saya sebut begitu? Karena kan di undang-undang yang lama itu kan, di undang-undang kita itu kan ada kemauan untuk menyelenggarakan pilkada itu secara keseluruhan di 548 itu. Kalau nggak salah 2024 ya? Iya, kalau tidak ada perubahan 2024 bulan November. Ya, itu kan. Nah, membayangkan beban yang berat itu, maka sebaiknya menurut saya sebelum ke sana ya kita uji coba dulu. Misalnya, dengan kata lain, itu pemilu lokal pun kita bagi. Kita bagi. Misalnya, kalau saran saya, pertama dibagi dulu pemilu lokal untuk provinsi aja. 34 provinsi digabung. Jadi kita fokus tuh di satu level pemerintahan. Ada 34 provinsi. Mungkin itu tidak terlalu berat. Jadi mungkin misalnya 2024 kita pemilu nasional. Karena tidak terlalu berat yang pemilu provinsinya dari segi kotaknya. Dari segi jumlahnya maksud saya. Mungkin 2025
Itu pemilu provinsi keseluruhan, baik kepala daerahnya, gubernur maupun DPRD provinsi. Lalu tersisa 514 kabupaten kota. Muncul pertanyaan berikut, apakah 514 kabupaten kota itu akan kita selenggarakan secara keseluruhan juga? Nah, ya tergantung. Kalau kita merasa punya kapasitas silahkan. Tapi saya khawatir kita perlu persiapan panjang itu untuk meningkatkan kapasitas kepemiluan kita itu. Maka untuk pemilu kepala daerah, wali kota, bupati plus DPRD di tingkat 2 pun sebaiknya dibagi 2. Misalnya 217 berapa tuh? 514 dibagi 2, 257. Misalnya 257 itu di tahun 2027. Iya. Iya. 507 lagi di tahun 2028. Nah, di tahun 2029-nya kita punya pemilu serentak nasional yang tidak terlalu berat, tidak seberat yang itu, seberat yang 2019 gitu. Jadi itu mungkin pilihan-pilihan. Tapi inti dari yang saya pikirkan itu adalah satu, kita harus melaksanakan pemilu di mana kita merasa memiliki kesiapan dengan kapasitas yang cukup. Nah, untuk itu kita perlu menganalisis bebannya dulu kan, gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, sebaiknya kita melaksanakan pemilu yang bebannya tidak terlalu berat. Itu beban itu bisa macam-macam, beban penyelenggaraan, beban politik, beban psikologis, segala macam. Bagaimana konkretnya pilihan-pilihan itu? Yang saya sampaikan itu salah satu contoh saja. Tapi kan itu perlu dikaji dari berbagai sisi, begitu. Ya, karena kalau dari kan MK memutuskan dalam memilih 6 model kan harus pemilih harus lebih mudah gitu ya, penyelenggara juga yang bebannya yang wajar gitu ya. Tapi memang juga penting untuk sejak awal kita memang harus memutuskan mau yang mana dan harus dilakukan simulasi. Iya, betul. Nah, kembali lagi ke tadi soal presidensialisme, Kak Jai. Berarti kita kan dulu pernah sistem parlementer sebenarnya. Iya, pernah. Pernah dan memang cukup cepat kan pergantian Perdana Menteri. Nah, lalu kita beralih ke presidensial. Partai kita juga banyak dari pemilu 55 multipartai. Apakah kedua itu multipartai dan sistem presidensial itu adalah untuk konteks Indonesia sesuatu yang memang given gitu bahasanya? Yang sistem presidensialnya? Iya. Kalau sistem parlementer itu kan sistem yang dianggap pernah kita laksanakan tapi gagal kan gitu. Iya, betul. Dan sampai sekarang sistem parlementer itu cenderung selalu dihindari oleh para pembuat kebijakan politik untuk menjadi salah satu opsi begitu. Di sejumlah kasus di dunia ini saya menemukan jarang terjadi perubahan sistem pemerintahan itu dari presidensial ke parlementer. Jarang. Yang banyak terjadi adalah sistem pemerintahan dari parlementer pindah ke presidensial. Contohnya Turki yang baru, ya kan, dari dia cenderung parlementer ke sekarang kekuatannya lebih di presiden, atau minimal ke semi presidensial. Nah, tetapi apakah sistem presidensial itu sesuatu yang given, sesuatu yang memang nasibnya Indonesia itu presidensial? Ya enggak juga, karena sistem pemerintahan itu kan lagi-lagi pilihan politik. Pilihan politik itu tergantung kepada kesepakatan politik di sebuah negara. Nah, cuma memang ada istilah yang disebut dengan path dependent. Ya, sekali kita memilih sesuatu, lalu kita sudah menjalankan pilihan itu cukup lama, maka untuk balik ke awal lagi itu susah. Ya, karena itu jadi selama ini kita baik elit politik maupun masyarakat, elit masyarakat juga, para aktivis, akademisi segala macam sudah terbiasa dengan praktek sistem presidensial di Indonesia. Ya. Dan kalau kita lihat kan praktek sistem presidensial multipartai yang kita laksanakan itu kan tidak buruk-buruk amat hasilnya. Ya.
di satu sisi. Di sisi lain, praktek sistem pemerintahan parlementer kita yang pernah dilaksanakan di masa lalu, mulai dari tahun 45 atau 46 ya, itu terutama di era tahun 50-an ya, dengan UUDS tahun 50 itu kan buruk pengalaman kita. Tidak ada stabilitas pemerintahan, tidak ada stabilitas politik, akibatnya tidak ada stabilitas pembangunan. Kenapa? Karena multi partai, aliansi atau koalisi di parlemen berubah dengan cepat, akibatnya pemerintahan jatuh bangun silih berganti, bahkan ada beberapa pemerintahan yang hanya berusia beberapa bulan. Gitu. Akibatnya apa? Akibatnya tidak terjadi stabilitas politik, dan itu menjadi problem bagi kita untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, termasuk pembangunan politik sendiri, menjaga keamanan dan sebagainya. Maka saya kira memang tetap terbuka kemungkinan untuk mengkaji seberapa baik sistem parlementer untuk menjadi alternatif sistem pemerintahan Indonesia, tetapi itu pasti akan memerlukan kajian yang panjang, dan umumnya sekarang kan sudah tersosialisasi dengan sistem presidensil. Meskipun ada yang bilang sistem presidensil kita rasa parlementer karena ada koalisi, ya itu pendapat saja, karena kalau kita kaji secara ilmiah, sistem presidensil kita ya sistem presidensil murni. Meskipun tidak ada yang murni 100% di dunia ini kan. Sistem kita, ada yang mengatakan sistem presidensil kita itu terlalu legislatif heavy. Padahal sebetulnya tidak juga. Memang betul misalnya tidak ada hak veto dari presiden. Tapi kan kita punya pola hubungan eksekutif yang legislatif yang memaksa keduanya untuk bekerja sama. Misalnya dalam membuat undang-undang, itu kan haknya DPR, itu kekuasaan yang dimiliki DPR kan. Tapi undang-undang itu, rancangan undang-undang tidak bisa dibahas kalau presiden nggak setuju bahas dari awal. Jadi presiden itu sebetulnya di Indonesia punya hak veto untuk tidak ikut membahas. Iya kan, kalau misalnya DPR mengajukan rancangan undang-undang, presiden nggak setuju sama undang-undang itu, rancangan itu, presiden tidak perlu mengatakan saya tidak suka atau apa. Cukup presiden tidak kirim timnya untuk membahas, atau tidak mengirimkan DIM atau apa ya. Jadi itu kan berarti menggagalkan RUU itu. Sebaliknya DPR juga itu bisa menghalangi presiden. Presiden kepengen membahas undang-undang apa gitu, RUU apa, DPR nggak suka. Bagaimana caranya? Ya nggak perlu ribut-ribut. DPR tinggal bilang kami nggak mau membahasnya, ya sudah kan, mati gitu. Karena menurut sistem kita di konstitusi, keduanya harus bekerja sama supaya menghasilkan undang-undang, menghasilkan APBN, kemudian pengawasannya berjalan dengan baik kan harus kerja sama. Dan yang terjadi adalah mungkin karena kita kekeluargaan sifatnya kan, kita selalu mau bekerja sama tuh. Terutama yang sekarang-sekarang ini, semuanya kepengen kerjasama dengan presiden kan gitu. Oh iya. Nah, terakhir Kak Jai, ada kekhawatiran gitu ya, kalau karena kita sistem presidensil kan masing-masing nih ada pemilunya, presiden sendiri, DPR-nya sendiri. Apalagi kalau serentak kan tadi ada efek kotel efek tadi. Ada kekhawatiran lebih condong itu dari sosoknya gitu ya. Jadi ideologi partainya itu nggak kelihatan. Jadi karena dia lebih melihat sosok si calon presiden ini. Ya betul, salah satu fenomena yang terjadi dalam sistem presidensil dengan demokrasi gini, kalau kita bicara sistem pemerintahan presidensil dan parlementer itu konteksnya demokrasi ya. Jadi tidak yang non demokrasi. Nah, memang salah satu fenomena yang terjadi apa yang disebut dengan presidensialisasi politik. Ya. Presidensialisasi politik itu ada dua cirinya. Satu, yang Anda bilang, ada kecenderungan makin pentingnya figur, lebih menonjolnya figur dibanding dengan partai. Ya. Yang kedua, presidensialisasi politik itu ditandai dengan keterbelahan keterbelahan partainya presiden atau pendukung presiden
di eksekutif maupun di legislatif. Maksudnya begini, misalnya presiden kita itu dari PDIP, ya kan? PDIP itu partai yang besar di parlemen. Salah satu fungsi parlemen juga adalah mengontrol presiden, ya kan? Jadi partai PDIP ingin presiden itu terus-menerus cocok dengan kebijakannya PDIP. Tapi presiden kan tidak lagi tergantung kepada PDIP. Akibatnya presiden bisa aja jalan sendiri, bahkan mungkin lebih cocok dengan partai lain misalnya. Jadi ada keterpisahan seperti itu yang disebut dengan presidensialisasi politik, dua itu. Nah, memang itu problemnya, problem yang muncul. Tetapi apakah itu sebab atau akibat kalau di Indonesia? Ya, artinya gini, apakah lemahnya ideologi partai-partai di Indonesia itu akibat sistem presidensil, atau sebetulnya lemahnya ideologi partai-partai itu membuat figur partai jauh lebih menonjol, figur orang jauh lebih menonjol, ya. Di negara seperti Amerika Serikat kan sistem presidensial juga, bahkan contoh utama sistem presidensial itu kan Amerika Serikat. Jadi contoh utama sistem presidensial di dunia ini Amerika Serikat. Contoh utama parlementer itu adalah Inggris yang disebut Westminster System. Contoh utama campuran itu adalah Prancis. Tiga itu biasanya. Betul figur kuat di situ, tetapi figur ini dianggap representasi ideologis dari partai. Misalnya Obama, ketika dia memerintah, dia otomatis dianggap pemimpin Demokrat, dan karena dia representasi ideologis Partai Demokrat. Meskipun tidak secara struktural Presiden Obama itu mengatakan saya menjalankan program ini karena ini visi misi Partai Demokrat, enggak, tetapi kebijakan-kebijakannya cenderung cocok dengan ideologi Partai Demokrat. Jadi tidak mati ideologinya, malah ideologi itu yang mengikat figur gitu. Nah, kalau menurut saya problem lemahnya ideologi partai di Indonesia itu karena problem yang cukup panjang, ya, termasuk persoalan deideologisasi, ya, atau kecenderungan kekaryaan, program oriented approach di zaman Orde Baru, kan floating mass. Jadi masyarakat itu tidak boleh terpecah belah akibat ideologi gitu. Nah, jadi itu mengakibatkan apa yang bisa mengikat orang untuk memilih partai atau memilih presiden. Akibatnya kan bukan ideologi, akibatnya figur. Kan orang tuh bisa diikat dengan figur, bisa diikat dengan program, bisa diikat dengan ideologi, begitu. Nah, ideologi ini menjadi tidak terlalu penting. Ideologi dan itu nanti perwujudannya ada yang disebut dengan party ID. Kedekatan orang dengan partai secara emosional psikologis dan kemauan dia untuk terus-menerus memilih partai itu secara terus-menerus, itu party ID. Di Indonesia itu rendah sekali party ID-nya, sekitar 12%. Selama dari tahun 99 sampai sekarang kalau diteliti itu sekitar 12%. Jadi ini persoalan seperti ayam dengan telur gitu. Nah, salah satu penyebabnya juga selain deideologisasi itu adalah lemahnya internal partai. Ya, partai kita itu umumnya ada yang fans club, ya. Jadi partai didirikan karena ketuanya mau maju presiden, ya gitu. Atau partai itu sangat didominasi oleh satu orang, satu keluarga, gitu. Atau partai itu sangat didominasi oleh siapa yang punya uang untuk membiayai partai itu. Nah, itu kan problem. Jadi menurut saya ada pengaruhnya sistem presidensial itu terhadap lemahnya ideologi, tapi itu bukan faktor utama. Tapi faktor utamanya dua itu. Satu adalah deideologisasi yang sudah berlangsung lama. Yang kedua, partai sendiri tidak segera memperbaiki internalnya. Nah, bagaimana cara memperbaiki ideologi partai?
sudah banyak dibicarakan oleh para akademisi, misalnya Profesor Rahman Surbakti, Profesor Saldi Isra, saya ikut mendukung di dalamnya bahwa partai-partai kita harus melakukan reformasi internal, terutama demokratisasi internal. Itu akan memperkuat struktur maupun ideologi partai. Nah, memang itu perlu waktu, saya kira. Ya, ini terima kasih banyak Kak Jai. Ini sudah molor dari waktu yang sebenarnya. Sebenarnya kalau bicara soal sistem presidensial harus 1 semester sendiri ya. Ini kita hanya mungkin 40 menit, tapi tentu sangat menginspirasi, khususnya buat saya. Jadi sekali lagi terima kasih Kak Jai. Nah, buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanya bisa tulis di description box-nya, atau juga kalau misalnya ada ide mau diskusi soal apa juga bisa disampaikan. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube-nya Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Kita juga ada di berbagai platform media sosial. Sekali lagi terima kasih, sampai berjumpa lagi di diskusi berikutnya.